Nah, sekarang kita ukur ya apa yang terjadi di Indonesia ini dari kacamata Ibnu Khaldun. Ternyata apa yang terjadi di Indonesia itu sudah diantisipasi oleh Ibnu Khaldun. Rusaknya sebuah bangsa itu dimulai dari rusaknya individu. Individu yang seperti apa yang dianggap merusak sebuah bangsa? Pertama adalah tindakan-tindakan amoral. Nah, amoral ini bisa korupsi, bisa perzinaan, bisa penipuan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pelanggaran hukum yang terjadi secara masif. Orang melanggar hukum biasa. Sekarang ini di Jakarta sudah dibuatkan busway, itu khusus untuk bis. Tetapi banyak orang yang menggunakannya untuk kendaraan pribadi. Itu menunjukkan mental bangsa ini adalah mental yang buruk, tidak mau disiplin. Kadang-kadang lampu lalu lintas dilanggar juga. Argumentasinya peraturan bukan untuk diikuti tapi untuk dilanggar. Dengan beraninya dia mengatakan itu. Ketiga adalah fokusnya orang di Indonesia sekarang ini sudah diwarnai oleh materialisme. Semua jiwa raga, semua upaya difokuskan untuk mencari nafkah. Anak-anak kecil sudah dilatih menyanyi, ikut lomba-lomba dangdut, idol dan lain sebagainya. Harapannya supaya nanti dia menjadi artis, dan jadi artis itu bisa menolong kehidupan orang tuanya. Materi lagi. Setelah dia menjadi artis nanti seperti apa kehidupan individu dan keagamaannya tidak penting. Yang ketiga adalah ada upaya-upaya untuk menipu dengan berbagai macam cara. Di Jakarta ini terdengar omongan yang agak tidak enak, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jadi menipu, berbohong, berjudi, mencuri dan lain sebagainya, fenomena di masyarakat. Ini yang kata Ibnu Khaldun bikin rusaknya sebuah bangsa. Kemudian bersumpah, saya tidak akan melakukan ini lagi, saya tidak akan, tapi dia ternyata melakukan itu. Apalagi orang-orang politik. Biasanya kalau orang berbicara politik itu berbicara secara terbalik. Kalau dia katakan tidak ada korupsi, sebenarnya ada gitu. Dia sakit keras, padahal tidak sakit gitu. Infusnya nggak nyambung gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah satu kebohongan aja. Kemudian egoisme dan oportunisme individu. Orang sudah tidak peduli lagi dengan orang lain. Orang tidak peduli dengan urusan-urusan sosial. Ini yang terjadi di kalangan masyarakat perkotaan, suburban atau kotaan yang agak minggir sekali. Sudah terjadi orang berpikir sangat individualistis dan oportunistis. Itu sebenarnya bisa dilihat dari cara berlalu lintas. Di Jakarta ini mobil masuk dalam arus mobil yang begitu keras biasa itu. Asal kepalanya masuk dulu dia aman. Itu bahasanya orang Jakarta begitu. Jadi dia masuk kepala pasti orang lain nggak mungkin nabrak. Sebenarnya ini menyalahi etika berlalu lintas. Kalau kalian hidup katakan di UK, di Australia, nikmat sekali orang berlalu lintas. Semuanya saling menjaga untuk tidak terkejut aja tidak terjadi. Kita tidak pernah terkejut berlalu lintas di Melbourne itu. Ini di Indonesia ini kalau orang sakit jantung pasti itu selalu ke rumah sakit karena terkaget-kaget dengan cara menyupirnya mobil di Indonesia. Selanjutnya adalah orientasi masyarakat yang kemewah-mewahan. Di tengah-tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah masih ada orang yang bernyanyi-nyanyi. Masih ada orang yang menikmati kemewahannya sendiri. Kepedulian sosialnya begitu rendah, dan penggunaan pena dan pedang secara tidak tepat. Nah, ini sebenarnya tadi kekerasan untuk menghadapi masalah itu sebenarnya menyalahi aturan sebuah bangsa yang beradab, baik oleh penguasa atau oleh rakyat sendiri. Kalau penguasa menggunakan kekerasan, menggunakan pedang dalam arti modern, yaitu menggunakan senjata untuk menyelesaikan persoalan dengan rakyat, berarti sudah tanda-tanda kemunduran. Rakyat juga demikian. Kalau rakyat sudah menggunakan kekerasan fisik, berarti itu sudah pertanda bahwa rakyat itu sudah tidak berpikir lagi. Berarti nalarnya tidak jalan. Padahal segala persoalan bisa diselesaikan dengan negosiasi, dengan argumentasi yang kuat, dengan cara-cara yang dalam bahasa Islamnya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian yang terakhir ini adalah rendahnya komitmen masyarakat
terhadap agama. Ini sangat umum fenomena yang ada di Indonesia ini. Makanya ini saya agak percaya, agak tidak gitu. Tanda-tanda akhir zaman kok sudah dekat gitu ya. Kelihatannya juga ini komitmen masyarakat terhadap agama semakin tipis. Pada akhirnya nanti Allah akan mengangkat semua ilmu dari alam dunia ini dan terjadilah hari akhir. Dari sisi penguasa, nah, penguasa sendiri juga ya, disinyalir oleh Ibnu Khaldun ya, kalau penguasanya itu sudah mulai rusak akhlaknya, bangsa itu akan rusak. Kemudian ada ketidakadilan ya, yang dilakukan oleh penguasa ataupun penindasan yang dilakukan oleh penguasa. Ini salah satu tanda kejatuhan bangsa Romawi itu ada di sini. Di antaranya juga zaman Romawi itu rakyatnya ditarik pajak yang semahal-mahalnya. Nah, yang tidak membayar pajak itu dihukum dengan hukuman yang sekeras-kerasnya. Disitulah ternyata tanda-tanda bahwa Romawi itu akan jatuh. Meskipun ya jatuhnya Romawi itu diantaranya karena bangkitnya Islam pada waktu itu. Yang ketiga adalah kezaliman. Despotisme ini adalah abuse of power, menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyat ya, yang itu tidak proporsional dan tidak adil. Ini tandanya bangsa ini akan rusak. Dan yang kelima adalah apabila penguasa-penguasa itu ikut berbisnis. Sudah diantisipasi oleh Ibnu Khaldun. Kalau penguasa berbisnis, dia akan berpikir bahwa selama kekuasaan saya, modal harus kembali gitu. Ini bahasa yang sudah tidak asing lagi. Inilah sebenarnya yang membuat rusaknya penguasa itu, karena penguasa akan berpikir bahwa kekuasaan adalah uang.